Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Farid dari kelompok 11 taksonomi tumbuhan rendah. Di sini kelompok kami mendapatkan materi mengenai Sphenophyta atau yang dikenal dengan paku ekor kuda. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari Sphenophyta atau paku ekor kuda. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku dikelompokkan berdasarkan morfologi tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama Isolophyta atau paku purba, yang kemudian ada Lycophyta atau paku kawat, dan ada Sphenophyta atau paku ekor kuda, dan yang terakhir ada Petrophyta atau paku sejati. Nama paku ekor kuda merujuk pada segolongan kecil tumbuhan, semua masuk dalam genus Equisetum, yang dimana Equisetum berasal dari kata equus yang berarti kuda dan setum yang berarti rambut tebal. Spora yang dihasilkan pada paku ekor kuda umumnya hanya satu macam, yang lebih dikenal dengan homospora. Spora keluar dari sporangium yang tersusun pada Strobilus. Sporanya berbeda dengan spora paku-pakuan karena memiliki 4 rambut yang disebut elater, yang dimana elater ini berfungsi sebagai pegas untuk membantu pemencaran spora. Paku ekor kuda menyukai tanah yang basah, baik berpasir maupun yang berlempung. Beberapa bahkan tumbuh di air, yang dimana batang yang berongga membantu adaptasi pada lingkungan yang berair ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Farid dari kelompok 11 taksonomi tumbuhan rendah. Di sini kelompok kami mendapatkan materi mengenai Sphenophyta atau yang dikenal dengan paku ekor kuda. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari Sphenophyta atau paku ekor kuda. Baiklah, langsung saja. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku dikelompokkan berdasarkan morfologi tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama Isolophyta atau paku purba, yang kemudian ada Lycophyta atau paku kawat, dan ada Sphenophyta atau paku ekor kuda, dan yang terakhir ada Petrophyta atau paku sejati. Nama paku ekor kuda merujuk pada segolongan kecil tumbuhan, semua masuk dalam genus Equisetum, yang dimana Equisetum berasal dari kata equus yang berarti kuda dan setum yang berarti rambut tebal. Spora yang dihasilkan pada paku ekor kuda umumnya hanya satu macam, yang lebih dikenal dengan homospora. Spora keluar dari sporangium yang tersusun pada Strobilus.
Sporanya berbeda dengan spora paku-pakuan karena memiliki 4 rambut yang disebut elater, yang dimana elater ini berfungsi sebagai pegas untuk membantu pemencaran spora. Paku ekor kuda menyukai tanah yang basah, baik berpasir maupun yang berlempung. Beberapa bahkan tumbuh di air, yang dimana batang yang berongga membantu adaptasi pada lingkungan yang berair ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yodi Sultoni. Saya materi selanjutnya yaitu habitat dari Sphenophyta atau paku ekor kuda. Tumbuhan ini berasal dari Amerika, yaitu Amerika tropik. Anggotanya dapat juga dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartika. Paku ekor kuda menyukai tanah yang basah, baik berpasir maupun berlembung. Beberapa juga bahkan ada yang tumbuh di air. Batang paku ekor kuda yang berongga membantu mereka beradaptasi pada lingkungannya. Hidupnya yaitu di habitat lembab dan di daerah subtropis. Siklus hidup pada paku ekor kuda atau Sphenophyta. Siklus hidup dari Equestrium terdiri dari tahap sporopit dan gemotopit. Pada tahap sporopit, tunas fertil yang di dalamnya terdapat strobilus, dan di dalam strobilus terdapat kantung-kantung sporongiosporoi yang nantinya akan menghasilkan spora dan sporangium. Selanjutnya terjadi tahap meiosis untuk memproduksi spora dan berkembang menjadi rizoid. Pada rizoid nanti akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Pada gamet jantan atau sperma dihasilkan oleh antheridium, sedangkan gamet betina atau sel telur dihasilkan oleh antheregonium. Pada tempat yang cocok, keduanya akan bersatu atau fertilasi dan tumbuh menjadi zigot yang merupakan gemotopit dan berkembang menjadi tunas yang vegetatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sapitri dari kelas 3B dan kelompok 11. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, materi yang terakhir, yaitu tentang reproduksi paku ekor kuda. Sistem reproduksi pada Equestrium ialah sporangiumnya terdapat pada sporangiosper, yang tidak lain adalah saprofil. Karena pendeknya ruas-ruas pendukung saprofil, maka rangkaian tersebut menyerupai suatu kerucut di ujung batang, atau sporangiospor berbentuk variasi dengan satu kaki di tengah dan beberapa sporangium. Terbentuk kantung pada sisi bawah. Sporangium berasal dari sebuah sel pada permukaan karena pertumbuhan dari jaringan tengah sporang terletak ke bawah, sehingga akhirnya tersebut pada sisi bawah dan mengelilingi tangkai. Spora mempunyai dinding terdiri atas endo dan ekosporangium, dan di samping ini masih mempunyai perisporium yang berlapis-lapis. Lapisan perisporium yang paling luar terdiri atas dua pita yang sejajar yang dalam keadaan basah membalut spora. Pita itu ujungnya melebar seperti lidah. Jika spora menjadi kering, itu terlepas dari gulungannya, akan tetapi di tengah-tengahnya akan tetap melekat pada ekosporium. Dengan adanya pita atau yang dinamakan kepala kaptera yang memperlihatkan gerakan hidroskopik itu,
Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.